Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aan Ansori. Pagi ini kita kedatangan tamu, Maulana Edi, seorang Gus Durian dan juga orang penting di jaringan di Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Nah, kenapa kok kita ngobrol seperti ini? Saya bikin podcast seperti ini karena saya ingin cerita bahwa tanggal 7 Januari yang lalu saya harusnya itu diundang atau memang diundang dan berbicara di forum besar namanya Jalsah Salana yang itu merupakan forum tahunan kalau tidak salah, forum tahunan milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia, semacam kayak muktamar begitu ya. Dan itu kalau saya lihat itu diselenggarakan di seluruh Indonesia. Jadi tiap-tiap provinsi itu melaksanakan itu. Biasanya seluruh provinsi. Nah, tanggal 6 sampai tanggal 8 Januari yang lalu itu JAI, Jemaat Ahmadiyah Indonesia juga menyelenggarakan seluruh Jawa Timur yang lokasinya di waktu itu di di Telaga Ngebel Ponorogo. Tapi yang menarik adalah ketika acara jasa salanah di banyak tempat di seluruh Indonesia itu berhasil dengan baik, hanya di Jawa Timur, ya, hanya di Jawa Timur acara itu tidak bisa diselenggarakan karena ada intervensi dari aparat kepolisian. Artinya, kalau dalam bahasa yang sangat sederhana adalah dibubarkan. Memang tidak ada apa namanya berita kemana-mana, tidak ada yang meliput, tetapi sesungguhnya diskusi dan perbincangan kita pada pagi hari ini adalah untuk mengetahui lebih jauh kenapa kok itu dibubarkan, kenapa kok kemudian Jawa Timur yang kita anggap sebagai provinsi yang quote unquote toleran itu ternyata menjadi yang paling intoleran dalam konteks perhelatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Maulana Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah sekali ya. Gimana kondisi baby ini ya? Selamat atas kelahirannya dan anak-anaknya itu. Laki atau perempuan ini? Ed. Laki-laki, Gus. Jadi laki-laki di tanggal 28 kemarin, 28 Desember. 28 Alhamdulillah Desember. lahir sudah Ini berarti anak yang sehat ketiga ya walafiat itu ya. ya. Ini yang ketiga ya. Iya. Kalau Ya. kalau usahaan anaknya dua, saya anaknya tiga. Ya. Nah, bedanya Ed, kalau aku udah berhenti, kalau kamu kayaknya terus apa memproduksi dan lain sebagainya. Sepertinya cukup tiga, sepertinya, Gus. Ed, itu aku sebenarnya sangat ini ya, sangat kecewa karena Iya. acara yang di Ponorogo di Iya. Salana itu tidak jadi gitu kan. Nah, sebelum fokus ke apa yang sebenarnya terjadi, bisakah kamu elaborasi sedikit Jalsah Salanah itu apa seperti itu di dalam tradisi JAI? Oh iya. Jadi sedikit saya perkenalkan mengenai momen Jalsah Salanah yang kerap kali diadakan oleh Jemaat Ahmadiyah, ya tidak hanya di Indonesia saja, di luar negeri, di beberapa negara pun kita pun melaksanakan itu juga. Gitu. Mhm. Nah, Jalsah Salanah ini sebenarnya konsepsinya seperti ini loh Mas, apa namanya? Seperti pengajian sebenarnya, bukan kalau kalau muktamar itu kan kalau kita menyebutnya MSN, Majelis apa namanya Majelis Musyawarah Nasional. Oh gitu ya. Jadi ini Itu kan semacam itu. pengajian, Tapi kalau jalsa, pengajian ya. Beda. pengajian, ya pengajian Mhm. lah makanya apa namanya mengundang beberapa tokoh-tokoh dari luar. Karena kita Hmm. ingin mendengar Baik. banyak hal-hal mengenai ya banyak hal ya yang ingin kita masukkan kan. Karena kemarin juga kita apa namanya berupaya juga menghadirkan salah satunya mengenai Islam dan teroris. Nah, Mhm. itu eh, justru justru pembicaranya itu yang saya rancang itu dari Polres Ponorogo. Awalnya begitu. Oh, jadi yang di Jawa Timur itu kan Merencanakan begitu. Salanah itu yang di Jawa Timur itu akan dihadiri berapa orang gitu? Betul. 100, 200 orang dari teman-teman Oh, ya. ada 401 Ada orang kemarin 400, daftar yang sudah saya 401 terima itu orang. ada 401.
semuanya sudah oke ya, semuanya sudah oke ya. Artinya sudah siap-siap sudah datang deal dan lain semua. sebagainya. Itu gimana? Ceritanya kok bisa-bisa tiba-tiba aku tahu bahwa hotel sudah oke, semuanya udah oke, tapi Hamin sehari itu gimana ceritanya kok tiba-tiba langsung Iya, apa namanya aparat begitu? iya. Jadi memang 2 hari sebelumnya Gus itu saya itu didatangi oleh Kanit Intel Polsek di sini ya di Madiun, Tanggal ngobrol-ngobrol berapa itu? ngomong-ngobrol dan mereka Tanggal, menceritakan tanggal 5? tentang Jalsa Salana. Kalau nggak salah itu tanggal 4. 4 atau 5 gitu lah, saya Oke, lupa oke, segitu. silakan. Nah, itu mereka datang ngobrol-ngobrol. Pada intinya dia menyampaikan akan diadakan. Dia tahu kalau ada apa namanya ada pertemuan Ahmadiyah di Ngebel, ada Jalsa Salana tadi di Ngebel. Padahal saya nggak menginformasikan kepada mereka kan, karena memang saya yang nggak menginformasikan lah untuk Polsek Taman di Madiun ya, Madiun ya. Karena kecuali di beda beda Ngebel ya. geografi ya. Ya. Gitu. Tapi mereka sudah tahu, artinya informasi ini tuh udah menyebar kemana-mana begitu dalam pikiran saya. Saya tetap biasa-biasa saja kan begitu, karena memang sejak awal kita mau mengadakan apa namanya jalsa salana ini secara terbuka, eh, banyak diketahui orang begitu. Karena mau sampai kapan kita mengadakan pertemuan-pertemuan semacam ini Secara selalu sembunyi-sembunyi. mengatasnamakan Ya. mengatasnamakan keluarga ini pertemuan reuni dan apalah namanya begitu. Ya. Nah, kami sepakat untuk mengadakan pertemuan secara terbuka. Nah, tanggal 6 kan diadakan tanggal 6, 7, dan 8. Jadi tanggal 5 itu saya sudah check up ke lapangan. Saya lihat ya kesiapan dari pihak hotel lah. Kan kami sudah limpahkan sepenuhnya kepada pihak hotel untuk mengatur ruangan-ruangan, untuk ya semuanya lah pokoknya. Nah, mereka yang ngatur semua, kan kami serahkan sepenuhnya. Jadi hotel itu sudah tahu bahwa sebenarnya acaranya yang pemilih acara itu adalah teman-teman Ahmadiyah. Sudah tahu sejak awal ya, Ade? Terus sudah jauh-jauh hari 1 bulan setengah sebelum acara itu digelar, itu sudah Mm-mm. saya sampaikan bahwa kami dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia cabang untuk di wilayah Jawa Timur dan akan Mm-mm. mengadakan pertemuan jasa salana. Dan kebetulan pemilik hotelnya itu adalah kepala desa, bapak kepala Hmm. desa di situ, gitu. Mm-mm. Dan saya konsultasi mengenai mengenai apa yang harus saya lakukan, seperti perizinan dan lain sebagainya. Jadi sudah saya konsultasikan dengan pihak hotel dan kepala desa. Kepala desa sudah oke, aman semua, Mas. Gitu. Jadi Pakai izin nggak, dengan Ed? datangnya Pakai izin waktu itu? Polsek, Pakai awalnya saya membuat surat pemberitahuan Iya. kepada Polsek dan Polres. Mm-mm. Kemudian dari pihak hotel, oh masalah keamanan terkait dengan keamanan kepolisian dengan kami dengan hotel itu urusan saya katanya begitu. Siap, siap, siap. Oh begitu, ya udah pokoknya Tahu beres pokoknya ya? urusan itu urusan saya, nanti kalau ada polisi datang ke saya semua, pokoknya Mas tinggal mengadakan acara saja lah gitu, Wow, keren, keren, keren. terima beres saja begitu. Nah, begitu, bahkan saya mengundang dinas pariwisata untuk Oh, berbicara pengembangan pariwisata di Ngebel juga pada waktu itu. siap, 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 Tapi ya siap. sudahlah, semuanya kan tidak berjalan lancar. Ya, intinya semacam itu sebenarnya, dari mulai perizinan, pemberitahuan ke apa namanya ke hotel dan semuanya secara sudah clear. Mhm, mhm. Gitu. Tiba-tiba 1 hari sebelum acara digelar, saya Tanggal cek 5 up ya? di Tanggal 5 berarti lapangan ya? mengenai tanggal 5 benar, tanggal 5 itu kira-kira jam 2 atau jam 3 lah. Saya datang ke sana, saya cek kesiapan apa namanya tempatnya, tempat tidur dan lain sebagainya. Karena saya merasa tuan rumah ya, karena lebih dekat dengan cabang Ahmadiyah yang di cabang di Madiun, Mhm. maka saya lebih dulu ke Proaktif ya? sana ngecek Lebih dulu proaktif. semuanya dia. Karena saya ya persiapan lah agar berjalan lancar. Siap. Nah, disitulah apa namanya dari Polres Ponorogo itu telepon untuk bertemu gitu. Saya bilang ya udahlah sekalian ngopi-ngopi lah, saya bilang begitu. Karena
bahasa yang disampaikan oleh mereka itu, Mas, ngopi-ngopi dulu lah, Mas. Ya sudahlah, kalau mau ngopi, ayolah. Saya ngopi sama makan sekalian di Telaga Telaga Nobel. Ngebel kan Santai. lebih nyaman begitu, lebih Iya. santai gitu. Tiba-tiba konsepsi ngopi itu nggak, definisi ngopi itu nggak seperti itu ternyata yang terjadi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada waktu itu? Berapa Yang orang ter- yang datang? jadi yang terjadi itu pertama dari pihak Polres yang datang ya kurang lebih antara 8 orang mungkin. Polisi 8 orang. Nah, di situ 8 orang. Kemudian ngundang banyak tokoh-tokoh dari ormas, dari camat, Weh, terus ya, banyak. Akhirnya sampai ada hampir 40 lebih. itu Mas sedih Nah, itu. 40 orang ini sini bukan ngopi lagi kalau begini, karena nggak mau lagi saya ajak ke apa ruang, kalau ngopi kan di pinggir telaganya itu loh guys, kan Iya lebih iya. nyaman begitu. Mas, saya mau ajak ke sana Mm, mm, mm. gitu. Ternyata dia nggak mau, ya udah langsung di ruang hall itu Mm, 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 di mm. hall itulah langsung ngobrol dan ya itulah disitulah apa namanya proses Ed, ini gambar apa proses ya ini apa namanya. prosesnya ini? Nah, inilah ya ini ya itu yang saya bilang ngopi, Mas. Ini Gus yang awalnya rencana ngopi jadi begini, Gus. Eh, ini kan ini masih sebagian yang belum datang. Oh, ini belum sepenuhnya Ini datang semuanya ya ya? belum. Oh, Ini oke dari oke jajaran oke. camat aja belum datang, dari polsek aja belum datang. Ini masih dari Polres saja, sama ada beberapa tokoh dari warga setempat situ lah. Gitu. Ini yang berarti yang sebelah Belum kiri ya, yang yang sebelah kiri dariku ini yang teman-teman aparat kalau nggak salah ya. betul. Itu teman-teman Hmm. dari keamanan itu. Oke 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 oke. Silakan Ed, silakan Ed. Terus apa yang terjadi? Hmm. Nah, terus pada waktu itu ya semacam ada inilah, Mas. Ada Gus apa namanya, ada penyampaian dari pihak Polres, kemudian nanti menyampaikan bahwa Ahmadi akan mengadakan acara di sini begitu. Mhm, Kemudian mhm. tanggapan dari beberapa ormas yang menyampaikan ya dari MUI, dari apa, dari Muhammadiyah. Kemenak, dari apa, kemudian dari beberapa ini sana menyampaikan pandangan mengenai Ahmadiyah di situ. Jadi kami itu kayak semacam Oh. dihakimi jadinya. Ada pembacaan SKP 3 Menteri, ada pembacaan fatwa MUI. Nah, begitu. Artinya bahwa kalau saya melihat Polres ini memberikan wacana, begitu memberikan image bahwa oh ini menyampaikan bahwa aman ditolak, ini ditolak, ini ditolak, ini ditolak, gitu. Membangun apa semacam pernyataan-pernyataan begitu, kemudian Polres menyimpulkan begitu, Aha. disimpulkan karena hal-hal inilah dari berbagai pernyataan dari tokoh masyarakat inilah sehingga dilarang untuk mengadakan acara jasa salangan di Nobel begitu. Itu dari mulai jam Oh, dua oke. tiga puluh atau jam 3 sampai maghrib misalnya begitu. Jadi intinya kepolisian Jadi itu, akhirnya ya kami dipaksa. ya, jadi intinya kepolisian itu quote unquote main aman begitu ya. Jadi kayak sidang di tempat nih. Jadi kalau kalau kayak kena tilang itu kan sidangnya tidak di pengadilan, tapi sidang di tempat begitu kan. Hakimnya, Iya, buat jaksanya sidang sendiri di situ. itu kemudian didatangkan kayak gitu. Baik sekali itu kepolisiannya itu kan. Lalu bagaimana itu dengan Aduh. pemiliknya? Tidak ada perlawanan sama sekali, Ed, dari kamu misalkan dari teman-teman Ahmadiyah misalkan menjelaskan apa dan lain sebagainya begitu. Situasinya Ya tegang kami atau berusaha seperti apa? menjelaskan. Hmm. Ya kami tidak, saya sampaikan sama teman-teman bahwa kita, saya bilang nggak usah apa namanya menggunakan apa namanya bahasa bahasa yang tajam. Saya bilang saya sudah Betul. antisipasi karena memang saya lihat loh
ini kok nggak sesuai dengan kita bicarakan tadi, katanya ngopi kan. Kalau ngopi kan santai-santai aja gitu. Karena menjadi kayak semacam majelis begitu. Maka Mhm. saya sampaikan pada teman-teman, kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Saya bilang nggak usah bahasa yang tajam dan jauhi hal-hal yang kemudian akan menimbulkan keributan lah. Kira-kira bahasanya nggak usah yang Provokatif lah. menusuk lah begitu. Iya. Iya, provokatif lah bahasanya. Saya bilang begitu. Kemudian ya kita juga menyampaikan mengenai SKP 3 Menteri. Orang membacanya SKP 3 Menteri, katanya SKP 3 Menteri adalah pelarangan. Makanya saya Mhm. jelaskan SKP 3 Menteri juga di situ. SKP 3 Menteri itu bukan pelarangan. Coba dibaca ulang, saya bilang. Akhirnya memang dari rekan saya, Maulana Wahid itu Mhm. bawa kebetulan karena memang dia udah siap-siap. Jangan-jangan ini ada Nanya ada SIM dan ada rasa STNK ini. kekhawatiran dia. Iya. Akhirnya di fotokopi lah SKP 3 Menteri itu dibagi, dilihat, suruh baca bahwa ini tidak ada pelarangan, nggak ada kaitan. Kalau kami ngaji yang dilarang itu nggak ada, saya bilang. Justru ini sifatnya adalah justru memberikan teguran kepada apa bukan teguran ya pelarangan kepada pihak orang yang akan melakukan gangguan Gangguan, terhadap ya. Ahmadiyah begitu. Mhm. Mhm. Ahmadiyah sendiri memang ada pasal juga yang tidak boleh apa Menyebarkan ya. namanya menyampaikan menyebarkan Mhm. yang tidak sesuai dengan Islam mainstream gitu. Iya, iya, betul. Jadi nggak ada SKP 3 Menteri ini tidak boleh dijadikan alasan untuk kami jatah Melarang lalu kegiatan dibubarkan, saya bilang. ya itu. Lalu respon Larang ya. respon mereka gimana, Tapi Ed? memang ya Pokoknya mereka gitu ya. kami bacakan SKP itu ya pokoknya ya nggak mau begitu, intinya begitu, dan menekan kepala desa pokoknya jangan adakan acara di sini Oke, begitu. nice move. Bahkan saya itu sewa berapa hotel ya, ada 6 hotel yang kami sewa, Di kami sekitar booking lokasi ya. semua Heeh. untuk peserta-peserta ya yang dekat-dekat lokasi itu, mungkin paling jauh antara 300 meter lah atau 200 meter begitu. Mhm. Mhm. Itu tiba-tiba dia telepon sama polsek, semua hotel nggak boleh apa namanya ya suruh membatalkan lah bookingan saya semua gitu ya. Polisi itu yang telepon ya. Polisi yang telepon. Iya, saya tanya saya tanya sama beberapa hotel, siapa yang nelpon Bu, saya bilang kan ibu-ibu resepsionisnya. Heeh. Dia bilang saya ditelepon dari polsek Mas gitu. Jadi polsek langsung menghubungi secara proaktif gitu untuk menghubungi Ke hotel-hotel agar ini ya, membatalkan ke semuanya tuh. penginapan-penginapan supaya dibatalkan Ke supaya kalian penginapan-penginapannya. ya, supaya Iya kalian betul. tidak jadi di situ. Uh-uh. bahkan bahkan ya udah deh, kami bilang gini, ya udahlah kami nggak usah ngadakan acara, kayak mau menikmati ini aja, pemandangan di Keindahan Telaga Telaga Ngebel aja, Tebal, iya. pokoknya nggak boleh makanya. Wah, ini artinya kan sudah nggak bisa dinegosiasi begitu kan gitu. Jadi inginnya mereka Ya. kira-kira adalah kalian tidak di situ lagi gitu kan. Kalian udah nggak di situ lagi. Baik itu Iya untuk ngaji begitulah. ataupun untuk apa namanya, untuk sekedar menikmati sebagai hak warga negara yang bisa menikmati keindahan Telaga Ya, Tebal. ya kan gini Gus, pertimbangan kami Gus, ya udah deh kalau nggak ada acara ya udahlah nggak apa-apa lah. Udah terlanjur semua kan, kami sudah Iya. booking makanan, terus kami Aqua, sudah minum, air sewa minum. sewa bus lah, ya sewa bus berapa berapa unit kan begitu Ya, banyaknya, dan orang-orang bukan hanya kalau yang kan rata-rata berangkatnya hari Jumat, tapi iya. ada juga yang berangkat hari Kamis. Mm, 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 Kamis itu ada yang berangkat pakai kereta api, dan rata-rata itu dari Banyuwangi, kereta api sama mobil mm, pribadi. Itu kan mm. Kamis-Kamis semua, mereka nggak mau capek, nggak mau Iya. capek hari Jumat datang langsung acara gitu, nggak mau capek begitu. Saya mau Kamis berangkat, bermalam di sana lebih banyak, istirahat Mm, dulu baru ada acara mm, gitu. mm, mm, Jadi sebagian sudah pada datang numpuk di Madiun akhirnya mm, begitu. mm, mm, mm. Tapi nggak banyak sih, kurang lebih antara ada berapa mobil, ya 80 orang lah kira-kira Hmm, 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 hmm. begitu. Iya, iya, iya.
gitu ya. Padahal di tempat yang lain, ketika aku lihat di Medan, di Kalimantan, bahkan di Jawa Barat, acara seperti ini yang dilakukan oleh Ahmadiyah itu sebenarnya fine-fine aja, tidak ada masalah. Saya melihat statusnya Iya. Maulana Sajid, kemudian Maulana Idris, dan banyak teman itu apa namanya ya bisa seperti ini. Kira-kira kalau menurutmu Ed, apa Iya, sih? semuanya Ya. berjalan. Apa sih yang membuat di Jawa Timur atau pihak aparatnya masih cara berpikirnya lama seperti itu ya? Oh, cara berpikir klasik melihat Ahmadiyah sebagai musuh seperti itu. Kira-kira apa yang menyebabkan seperti ini? Padahal kita ini basisnya NU loh ya, kayak gitu kan. Basis NU, kelompok yang dianggap toleran. Saya juga malu, Led. Aku ini juga malu kok bisa begitu. Hmm. Ya, saya sih pada waktu itu saya nggak beranggapan kalau itu dari ini ya, karena memang informasinya nggak meluas kemana-mana, Gus. Mm-mm, Walaupun mm-mm, memang branding di media media sosialnya cukup banyak ya, saya mm. liatin di Facebook, di Instagram, itu terlihat banget kalau Ahmadiyah akan mengadakan jalsa salanah Iya, gitu. betul, betul, betul. Dan saya itu nggak menginform, saya pun bahkan ke teman-teman Gus Durian saja, saya di hari-hari di last minute saja menginformasikan ada jalsa salanah gitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Artinya sebenarnya orang-orang di luar, ormas-ormas di luar itu barangkali nggak tahu, justru tahunya itu dari pihak kepolisian. Iya, iya. Nah, itu jadi dari pihak keamanan sendiri yang menyebarkan begitu. Kemudian memang Mm. orang-orang ini kan secara umum memahami SKP 3 Menteri itu kan pelarangan. Sama dia Iya, dilarang begitu. betul, 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 Bisa jadi betul. begitu. Mhm, Kemudian mhm. fatwa MUI juga menjadi suatu landasan mereka untuk melakukan berpikir dan bertindak lah seperti itu. Jadi seolah-olah melakukan pencegahan ini kelompok-kelompok yang dilarang. Menarik, menarik itu. Itu yang saya pahami Jadi seperti itu. artinya edukasi itu menjadi hal yang penting ya. Artinya biasanya Betul, orang betul. melihat atau membaca SKB tentang pelarangan Ahmadiyah itu dianggap seperti apa tap MPRS yang berkaitan dengan komunisme, Leninisme gitu, nggak boleh. Padahal isinya nggak seperti itu kayak gitu. Yang menarik itu Betul. eh, jadi polisi di sana pakai seragam preman atau seragam lengkap pakai senjata begitu? Pasti seragamnya Enggak, biasa-biasa. enggak pakai seragam biasa karena Pakai seragam mereka kan biasa. intel ya, karena intel Ah, 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 ah. seragam biasa saja. Mhm. Tapi itu di tanggal 5. Terus di tanggal 5 mereka pakai apa namanya pakai baju biasa lah. Iya, iya. Nah, tanggal 6 kan di last minute ketika perundingan terjadi itu di Mhm. yang sampean screen apa Saya perlihatkan tadi sering, ah, ah. itu uh, itu kan menggunakan baju biasa. Iya, Itu tanggal 5. Kemudian di tanggal 6 mereka menerjunkan uh, anggota kepolisian dengan seragam seragam dinasnya lah. Gitu. seragam. Karena memang di last minute Mhm. kami Mhm. saya menyampaikan bahwa mau saya lakukan saya mau konsolidasi dulu sama teman-teman kalau memang ini dibubarkan, saya bilang. Karena ini menyangkut bukan hanya saya pribadi. Mhm. Nah, saya bilang kan ini menyangkut banyak orang. Saya bilang. Ah, Artinya saya perlu konsolidasi dengan teman-teman pengurus untuk membicarakan hal ini, bagaimana dan harus seperti apa. Tidak bisa saya putuskan sendiri, saya bilang begitu sama teman-teman juga. Nah, barangkali mereka tetap menganggap berpikir. saya akan memaksakan akan diadakan acara di situ gitu. Kalau Makanya aku jadi kalau aku tanggal jadi polisinya tanggal ya akan 6 mikir kayak gitu. Wah, nantang ini anak-anak Ahmadiyah ini. Terus gimana ini? Hmm. terus ya ya sebenarnya sih kalau dari bahasa ini pemilik hotel ya sudah fix lah. Fix nggak jadi gitu ya? Eh, tapi nggak jadi, orang mereka sudah menolak loh. Ah, Ya mereka ah, karena terhimpit ya, hotel itu kan terhimpit sebenarnya, ah, di tekan kanan tekan kiri gitu. ah, Jadi ah, dia ah, udah ah, nggak punya daya lagi, ah, ah. sehingga mereka lebih cenderung bilang, udahlah mas kita batalkan aja lah.
kok jadi ruwet kayak gini, dia bilang gitu. Biasanya kami acara bilang acara-acara aja, kok ini ruwet amat ya tadi. Ibu saya udah ngerti, ini udah 100% batal lah, nggak mungkin mau diperjuangkan lagi. Gimana cara memperjuangkannya? Dari pemilik tempat saja sudah membatalkan kan begitu. Iya. Jadi, jadi ketika kamu mengatakan, oke, saya rundingkan dulu, itu mereka berpikir polisinya pasti berpikir, wah ini masih ada kemungkinan apa anak-anak teman-teman Jangan ini. Ahmadiyah akan terus kayak gitu. Mereka mengantisipasinya seperti apa, Ed? Betul. Mereka mengantisipasinya seperti apa? Ya menerjunkan banyak polisi. Saya lihatin satu satu ini ya, Peleton, ada alat kendaraan polisi gitu atau ya. peleton barangkali itu namanya ya, Oh, dikirimkan yang ke pakai situ. ini ya, pakai huru hara begitu, tidak? Enggak, dia pakai Oh, seragam biasa saja. Nah, oh, seragam polisi tapi ada apa kayak ada rompi warna merah. oh, Saya juga gitu. nggak tahu sih apakah memang khusus menjaga itu atau seperti apa, tapi memang itu diterjunkan di dekat apa namanya tempat yang akan kami mengadakan pertemuan gitu. Iya, iya, seperti itu. eh Menarik sekali apa yang kita perbincangkan ini. Jadi lagi-lagi saya sempat shock itu Maulana Edi ketika mendengar Ya, kabar bahwa ini tidak jadi gitu kan. Karena kaget itu karena lo ini di jantungnya katakanlah Islam yang toleran di mana teman-teman Ahmadiyah bisa hidup eh, sangat rukun ya, sangat apa harmonis begitu ya dengan teman-teman Muslim yang ada di Jawa Timur begitu. Saya tahu ketika apa namanya teman-teman Gus Durian yang ada di Ponorogo mengontak saya dan saya mendorong agar supaya apa namanya membuka komunikasi dengan teman-teman yang ada di aparat seperti itu. Ed, harapanmu apa? Udah kapok? oh tidak lah Gus. Iya. Ya artinya sebenarnya dengan situasi yang terjadi semacam ini, kami memetakan keadaan bahwa situasinya ternyata ya masih seperti ini, Masih seperti ini ya, masih seperti seperti ini. ini. Artinya Mhm. ya artinya kami perlu banyak melakukan perjuangan yang lebih begitu. Harus Mhm, banyak mhm, mengedukasi lah, harus mhm. lebih cenderung apa namanya keluar, terus Iya, apa namanya membangun jaringan-jaringan itu harus lebih baik lagi. Bahkan betul. waktu acara Jalsa itu kami undang loh Gus Durian dari Ponorogo untuk hadir dan Iya, mereka sudah iya. oke akan hadir. Tinggal kepolisiannya. Mungkin pihak-pihak yang belum bersepakat atau tidak bisa menerima keberadaan Ahmadiyah itu mungkin ya, semacam tanda bahwa mereka itu sebenarnya pengen dikunjungi, pengen dipuk-puk, pengen dikasih tahu kayak gitu. Jadi ini tugas tugas tidak hanya tugas teman-teman Ahmadiyah, tapi tugas dari Ya, teman-teman betul. selain Ahmadiyah, teman-teman Gus Durian, teman-teman NU yang saya kira juga apa namanya meyakini bahwa Ahmadiyah ini bukan bukan musuh. Bagaimana bisa dikatakan musuh kalau misalkan Lawang Ahmadiyah ini punya sejarah panjang terkait dengan pembelaan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau tidak salah waktu Gus Dur dulu jadi presiden itu juga Amir Ahmadiyah juga diundang pada waktu itu. Benar ya Maulana Edi ya? Waktu Betul. itu. Nah, jadi memang konsepsi untuk kedatangan Khalifah Ahmadiyah di Indonesia itu kan statusnya nggak mau hanya datang sebagai turis gitu. Oke. Dan momentumnya kan cukup tepat bagaimana waktu itu Gus Dur menjadi presiden. Mhm, Jadi mhm, itu kita anggap wah ini momentum yang sangat tepat sekali sehingga kami mengundang Khalifah Ahmadiyah untuk datang ke Indonesia dan mhm. sebagai tamu negara. Oh, jadi Itu kalau disetujui oleh Gus Dur. tamu negara itu berarti Gus Dur atau kepresidenannya itu mengirimkan undangan kepada Khalifah pada waktu itu. Begitu ya. Keren, Betul, Gus. Gitu. keren sekali. Oke, Jadi waktunya kita sudah mau habis ini. Maulana Edi, terima kasih apa namanya sudah ya mau ya berbincang. Kita bisa nanti bisa berkolaborasi ke depan lagi dan kita berharap
tahun depan misalkan teman-teman Ahmadiyah di Jawa Timur bisa melaksanakan aktivitas pengajiannya Jala Sasalanah itu tidak lagi seperti ini, tetapi menjadi lebih cair, bisa diterima dan juga melibatkan semakin banyak elemen seperti itu dan Ahmadiyah menjadi Insya Allah, Gus. elemen penting di dalam gerakan toleransi dan kebinekaan yang di Indonesia. Terima kasih Maulana Edi. Salam Terima ke kasih banyak, Gus. jemaat yang ada di sana Sama, ya. Gus. Ya, Assalamualaikum. Oke, Gus. Waalaikumsalam.